Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Damna Cinta Cantika. Saya dari program studi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat peta tematik berupa peta kepadatan penduduk dan perakiraan kemiskinan. Kemudian ada peta persebaran fasilitas dan ada peta tutupan lahan menggunakan kuantum GIS. Untuk membuat peta tematik berupa peta kepadatan penduduk dan peta perakiraan kemiskinan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Quantum GIS. Kemudian kita harus menginput SHP wilayah studi yang akan kita gunakan. Nah, pada hari ini saya akan membuat peta kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Jumantono dan Jumapolo. Sehingga saya menginputkan SHP kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Di sini saya akan membuat peta kepadatannya itu per kelurahan. Selain itu, hal yang harus kita siapkan selanjutnya adalah data dari BPS, yaitu data kepadatan penduduk dan data perakiraan kemiskinan. Sebelumnya ini saya sudah cari, ini data dari BPS. Kemudian selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan adalah urutan yang sama antara desa yang ada di Quantum GIS dengan urutan desa yang ada di data Excel kita. Nah, cara mengeceknya adalah untuk yang di GIS, kita cek di kelurahannya, ini klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, ini kan urutan desanya Blorong, Kemantan, Genangan. Kemudian kita cek yang ada di Excel kita. Urutannya bakalan Blorong, Kemantan, Genangan. Nah, ini kan tidak sama. Untuk menyamakannya, kita urutkan yang ada di Quantum GIS ini sesuai abjad, karena yang di Excel kita ini sudah sesuai abjad. Caranya adalah kita klik yang ada di sini. Klik, nah ini jadi bakalan Blorong Kemantan, yang di Excel juga bakalan Blorong Kemantan. Nah, ini sudah urut, sehingga kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Kemudian, untuk menginputkan file Excel ini ke Quantum GIS, kita harus menyimpan file Excel kita dalam bentuk CSV. Caranya save as, kemudian kita save-nya koma delimited ini yang ini. Lalu kita save. Selanjutnya kita lanjutkan di aplikasi GIS kita. Selanjutnya, kita yakin bahwa data kita urutannya sudah sama, kita bisa ke layer, add layer, yang add delimited text layer, kemudian yang di file ini kita buka data dari Excel tadi yang sudah kita save dalam bentuk CSV. Kita open, kemudian ini custom delimiter, step semikolon, quote-nya titik 5, kemudian no geometry, kita klik add, lalu close. Selanjutnya, di layer kelurahan yang akan kita gabungkan dengan data tadi, kita klik kanan, properties, kita klik join. Nah, kemudian kita klik tanda plus di bawah sini. Untuk join layernya adalah data Excel kita. Untuk join field-nya desa, target field-nya desa, karena yang sama tadi adalah urutan desanya. Kemudian kita klik OK, lalu klik apply. Oke, setelah kita lakukan join data dari Excel dengan SHP kita, maka kita bisa cek di SHP kelurahan, open atribut tabel. Nah, ini kan sudah masuk datanya, data penduduk dan data perakiraan kemiskinannya. Kemudian kita akan membuat rentang. Sebelum kita cek dulu, untuk data BPS yang penduduk ini dia ke integral. Kemudian yang data perakiraan kemiskinan ini dia masih teks, di mana itu tidak bisa dibuat rentang, sehingga kita harus memperbarui field ini. Kalkulator, kemudian kita bilang yang ini decimal, 2 angka di belakang koma, and value, dan oke. Nah, ini kan sudah dalam bentuk angka, jadi bisa kita buat rentang. Kemudian kita matikan Google Editing-nya dan klik yang set. Caranya membuat rentangnya adalah klik kanan, properties,
Kemudian simbologi, yang single simbologi ini kita ganti dengan yang graduate. Nah, value-nya ini yang penduduk. Lalu kita classify, kita klik apply. Jadi dapat diketahui bahwa yang berwarna merah ini penduduknya itu sekitar 298 hingga 382, sedangkan yang putih itu 38 sampai 94. Seperti itu. Hal yang sama kita lakukan pada yang perakiraan kemiskinan. Caranya ini kita duplicate dulu. Ini kita klik kanan, properties. Kita graduate, tapi yang ini value-nya kita ubah yang perakiraan kemiskinan, kita classify, ini kita apply. Jadi di sini ada dua. Ini kita hilangkan dulu warna hijaunya agar lebih terlihat. Oke. Jadi ini ada dua. Yang satu ini kita ringan agar lebih jelas. Perakiraan kemiskinan. Yang ini kepadatan gitu. Selanjutnya kita akan melayout SHP yang telah kita buat ini. Dan cara kita matikan dulu yang perakiraan kemiskinan karena bisa dibuat itu satu-satu. Kita klik project, new print layout, kita buat kepadatan untuk hasil peta kepadatan penduduk dan peta perakiraan kemiskinan seperti ini. Kita akan membuat peta persebaran fasilitas. Untuk membuat peta persebaran fasilitas, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Google Earth. Kenapa? Karena kita harus mencari titik-titik di mana fasilitas itu berada. Nah, pada hari ini saya akan membuat peta persebaran fasilitas yang ada di Kelurahan Pelosok. Caranya kita search Kelurahan Pelosok yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya saya sudah cari di BPS untuk ada beberapa fasilitas di Kelurahan Pelosok ini. Salah satunya adalah saya sebelumnya sudah cari di BPS bahwa di Kelurahan Pelosok ini untuk fasilitas pendidikan hanya ada dua, yaitu SD 1 Pelosok dan SD 2 Pelosok. Sehingga untuk lebih mempermudah lagi, kita mungkin bisa mencari SDN Pelosok Karanganyar. Nah, ini adalah SD 1 Pelosok dan SD 2 Pelosok. Kita sudah menemukan. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah memberi titik atau memberi pin di SD tersebut. Kita klik yang gambar pin ini, kemudian kita arahkan ke SD-nya. Namanya kita ubah menjadi SDN 1 Pelosok. Oke. Selanjutnya, di bagian kanan ini, untuk SD 1 Pelosok ini kita save dulu, yaitu klik kanan, kemudian save plus as. Kita coba simpan dengan nama hasil pendidikan. Setelah itu kita buka datanya. Ini sudah jadi KML atau KMZ. Lalu kita masukkan lagi ke Google Earth Pro-nya tadi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk SD yang kedua. Kita lakukan hal yang sama dengan cara memberi pin. Kita arahkan ke SD-nya. Beri nama SDN 2 Pelosok. Hal tadi dilakukan agar file titik SD1 dan SD2 ini menjadi satu file KML atau KMZ. Setelah selesai, karena hanya ada dua, jika nanti ada fasilitas yang lainnya,
bisa kita lakukan hal yang sama. Untuk fasilitas pendidikan ini kita save dulu, save as, kita fasil pendidikan pelosok. Selanjutnya, kita juga akan mencari fasilitas peribadatan, fasilitas perekonomian, dan kantor desa. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencari dan sudah saya simpan dalam bentuk file KMZ atau KML. Kemudian, file-file ini dapat kita olah di Quantum GIS. Sama seperti sebelumnya, kita harus menginputkan layer kelurahan yang ada di Jumlah. Kemudian karena tadi kita berfokus pada kelurahan Troso, sehingga bisa kita masukkan SHP kelurahan Troso. Jadi kelurahan Troso itu ada di sini. Kemudian untuk file-file tadi bisa kita inputkan juga seperti kantor desa Troso. Kita ini add layers, kemudian perekonomian Troso, kemudian ada peribadatan Troso, dan yang terakhir tadi adalah fasil pendidikan Troso yang sudah kita cari bersama tadi. Selanjutnya, kita akan mengubah file KML atau KMZ ini menjadi SLT. Caranya, contoh di kantor desa Troso ini, kita klik kanan, kemudian kita ekspor as features as. Ini berbentuk SHP, file name-nya kita ubah menjadi kantor desa Troso. Kita klik OK. Ini sudah jadi SHP, jadi yang ini bisa kita remove. Hal yang sama kita lakukan pada fasilitas perekonomian, peribadatan, dan pendidikan. Selanjutnya, setelah kita ubah menjadi SHP, kita dapat mengubah simbol-simbol ini sesuai dengan peraturannya atau perkabik. Nah, contohnya untuk peribadatan, kita ubah di properties. Jadi untuk peribadatan ini, yang ada di kelurahan Troso ini musola dan masjid. Jadi kita ubah simbol marker ini, kita ubah menjadi SPG marker, lalu kita cari simbolnya. Masjid itu seperti ini. Kita klik apply, kita klik OK. Warnanya kita ubah agar terlihat. Jadi ini untuk fasilitas masjidnya, mungkin belum terlihat, jadi kita bisa besarkan simbolnya. Dengan cara size ini kita besarkan. Apply. Nah, ini untuk fasilitas masjidnya. Yang sama kita lakukan di fasilitas lainnya seperti pendidikan, perekonomian, kantor desa. Sehingga untuk hasil petanya seperti ini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membuat video tutupan lahan atau land cover rapid mapping. Untuk membuat peta tutupan lahan, kita harus memiliki file band yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kita bisa masuk ke ortexplorer.usgs.gov. Kemudian, setelah itu kita harus membuat akun dulu. Jika belum punya, jika sudah punya, akan langsung masuk saja. Kemudian di select geodesing metodenya kita ubah jadi address atau place. Pada ini saya akan membuat tutupan lahan yang ada di Kelurahan Poso, Kabupaten Karanganyar. Jadi kita bisa search di Kabupaten Karanganyar untuk mempercepat. Jika tidak, kita bisa cari manual dengan menggeser-geser di sini. Ini kita klik show. Maka muncul Karanganyar Regency ini, kita klik use map. Nah, pastikan wilayah studi yang akan kita buat tutupan lahannya ini terblok warna merah atau sudah terselect. Selanjutnya kita klik. Selanjutnya kita pilih
range waktu yang akan kita download. Nah, di sini saya memilih sejak bulan 1 tanggal 1 tahun 2020 hingga bulan 12 tanggal 30 tahun 2020. Kemudian kita klik dataset. Yang harus kita download adalah file Lancet collection 1 level 1, kemudian Lancet 8 oli, kemudian kita klik result. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul, jadi kita bisa memilih mana yang tutupan awannya itu paling sedikit. Ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini kan ada tutupan awannya. Kemudian kita bisa lihat yang lain. Nah, ini kita pilih mana yang awannya itu paling sedikit. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mendownload bandnya. Dan kita masuk ke Quantum GIS. Lalu kita inputkan file band yang telah kita download. Di sini yang harus kita masukkan adalah band 2, band 3, dan band 4. Ini kan ada B2, B3, dan B4. Jadi kita masukkan ketiganya. Setelah itu, kita klik ke raster, miscellaneous, kemudian kita merge atau kita gabungkan. Untuk input layernya ini, kita pilih tiga-tiganya, atau kita klik saja select all, kita oke. Yang ini place each input file into ini kita klik, kemudian kita tunggu hingga ketiga band ini menjadi satu. Kemudian untuk hasilnya, ketiga band ini sudah jadi satu dan warnanya sudah berubah seperti ini. Yang tadinya hitam menjadi seperti ini. Karena warna citranya ini tidak sesuai dengan citra sebenarnya, maka harus kita ubah dengan cara pada layar gabungan ini kita klik kanan, properties, kemudian ke simbologi. Untuk render tipenya, ini biarkan saja di multi-band color. Untuk red band-nya kita ubah menjadi band 3, green band-nya band 2, blue band-nya menjadi band 1. Setelah itu kita apply, kemudian kita oke. Jadi ini warnanya sudah sesuai dengan keadaan existing-nya. Kemudian pada wilayah studi, karena ini masih Kabupaten Karanganyar dan wilayah-wilayah di sampingnya, karena kita akan fokus di Kelurahan Pelosok saja, kita inputkan layar kelurahannya. Jadi Kelurahan Pelosok itu ada di sini. Kita akan klik kedua layar ini dengan cara kita pergi ke raster, kemudian kita ke extraction, kita klik raster by mask layer. Untuk input layarnya biarkan saja yang file gabungan tadi. Untuk mask layarnya kita ke Kelurahan Pelosok. Nah, sebelumnya untuk assign a specific mode data ini, untuk konsepnya kita ubah menjadi 0 agar luarnya nanti warnanya tidak hitam. Kemudian kita klik run. Kita tunggu, jika sudah kita close, kemudian bisa kita nantikan. Nah, ini dia berfokus di Kelurahan Pelosok saja. Setelah itu, kita aktifkan plugin namanya ZSAKA. Jika teman-teman belum punya, maka bisa install dulu di sini. Ketik saja ZSAKA, kemudian install. Contoh nih, ZSAKA. Nah, karena ini sudah saya install, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik plugin, ada ZSAKA di bawah sini. Kita klik yang classification block. Nah, lalu muncullah ZSAKA di sebelah kiri bawah sini. Kemudian kita bisa melakukan klasifikasi dengan cara kita membuat layar baru. Ini kita klik new shape file layer. File name-nya kita ubah menjadi tutupan lahan pelosok. Kita save. Untuk geometri tipenya, ini bisa menggunakan point atau menggunakan polygon. Saya hari ini akan menggunakan polygon agar lebih cepat. Setelah kita ubah menjadi polygon, klik OK.
Selanjutnya kita aktifkan toggle editingnya. Jadi untuk wilayah yang hijau ini adalah vegetasi. Jadi bisa kita digit, tidak perlu lagi, tidak apa-apa. Kemudian kita klik, seandainya vegetasi ini saya beri nama 1 ID-nya. Kita lakukan pada area yang lain. Kemudian ini untuk daerah permukiman, saya beri ID 2. Setelah saya melakukan digitasi pada semua area di wilayah studi, maka dapat kita lanjutkan di Java Classification Tools ini untuk the image to classify-nya biarkan saja yang litmas, karena yang litmas ini sudah berfokus di kelurahannya itu. Untuk UI-nya ini kita ubah menjadi tutupan lahan kosong atau layer yang kita digit tadi. Kemudian untuk di settingnya ini pastikan classifiernya ini Gaussian. Selanjutnya kita dapat klik perform the classification. Kita tunggu, maka hasilnya seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa ubah warnanya dengan cara klik kanan, properties, simbologi. Untuk single band-nya ini kita ubah menjadi palet, color ramp, kemudian kita classify. Nah, untuk 0 ini karena tidak ada, kita bisa turunkan opacity-nya. Untuk nomor 1 tadi adalah permukiman. Di peraturan, permukiman itu berwarna kuning. Kemudian nomor 2 adalah vegetasi, berwarna hijau tua. Kemudian ada sawah untuk nomor 3 berwarna hijau muda. Setelah kita lakukan atau telah kita ubah warnanya, kita apply, kita klik OK. Jadi sudah jadi tutupan lahan yang ada di Kelurahan Ploso menggunakan Quantum GIS. Untuk selanjutnya, kita bisa melayout peta ini. Untuk hasil layoutnya seperti ini.